الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak Ibu, Bapak sekalian, jamaah khusus kepada Pak Ketua Ustadz Hamdan dan seluruh jajarannya yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya. Ada malam hari ini kita bisa ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata di belakang juga ada kepala suku. Yang depan kepala suku muda, yang di belakang kepala suku sepuh. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam pengajian kita, cuma ini adalah etok-etoknya. Apa etok-etok? Pura-puranya. Pura-puranya ini adalah tawakufan. Jadi kita ngaji yang terakhir pada bulan menginjak pada Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya di akhir zaman. Saudara, Ramadan itu adalah disepakati atau ijma' ulama adalah bulan yang mulia, walaupun dia bukan bulan haram. Kalau bulan haram itu merujuk pada ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sungguhnya hitungan bulan isi Allah itu ada 12. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, dan itu ada dalam kitabullah. Daripadanya ada 4 bulan haram, yaitu Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, bulan haram itu bulan apa? Bulan haram itu bulan yang apabila orang melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan nilai kebaikan itu. Tapi kalau orang melakukan dosa maksiat pada Allah, juga Allah lipat gandakan. Ini kalau bulan haram. Oleh karena itu kalau kemudian di Mekah dan Madinah itu ada kota namanya kota haram. Betapa orang sana itu sangat takut untuk berbuat salah, sehingga kalau mau berbuat dosa itu keluar dari Mekah. Dan kalau tobat kembali ke Mekah. Jadi kalau mau maksiat itu dia ke Jeddah. Tapi kalau tobat balik lagi ke Mekah. Karena apa? Menghindari bersalah pada tempat yang haram. Nah, itu bulan haram. Cuma kalau Ramadan, bulan yang keistimewaannya suatu yang luar biasa. Bahkan sebagian ulama seperti As-Suyuti mengatakan bahwa Ramadan itu bulan kemuliaan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena Ramadan dijustifikasi sebagai bulan umat Nabi Muhammad SAW. Baik, saya sampaikan hadisnya. Rasulullah pernah mengatakan, Ar-Rajab syahrullah, was-Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, di mana kita tahu bahwa pada bulan Rajab Allah pernah mengisra mi'rajkan seorang manusia utama, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan perjalanan Isra Mi'raj itu ada terjadi cuma 1 kali saja sepanjang manusia ada, dan terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Allah berkehendak linuriyahu min ayatina, Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Maka tidak salah kalau kemudian Rajab dikatakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Wasya'bana, dan Sya'ban syahri, bulanku, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Merujuk pada beberapa hadis, termasuk hadis yang diberikan oleh Aisyah. Rasulullah itu tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali pada Ramadan, dan tidak pernah puasa banyak
pada bulan yang lain kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini adalah bulan yang luar biasa, bulannya Nabi Muhammad SAW. Dan wa Ramadhana syahru ummati, Ramadan itu bulan umatku, di mana kita sekalian dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang banyak pada bulan Ramadan. Dan seluruh daripada isi Ramadan nuansanya adalah penghapusan dosa. Karena Ramadan, kalimat Ramadan yang Ramadu, ini ada masdar namanya Ramadan, ada masdar namanya Ramdau. Kalau orang Kufah mengatakan Ramdau, tapi kalau orang Hijaz mengatakan Ramadan, artinya apa? Pembakaran. Nah, bahasa Al-Quran itu mengikut pada bahasa Hijaz yang paling banyak, walaupun ada bahasa Kufah. Karena Quran itu ada 7 macam dialek yang semuanya sahih. Cuma yang sampai kepada kita adalah apa itu dari jalur Imam Nafi riwayat Hafaz. Tapi banyak jalan yang lain. Nah, maka kemudian kita membacakan kalimat Ramadan karena kemudian merujuk pada lahjah itu. Nah, Ramadan itu penebus atau pembakar dosa. Ini Ramadan artinya pembakaran. Yang bakarnya adalah yang dibakar adalah dosa kita orang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW yang manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah pada bulan Ramadan. Ini ya, makanya kita semuanya ya termasuk bergembira karena Ramadan, bergembira Ramadan ini juga ada nilai baiknya, Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Mausuli, dan hadis ini dianggap sahih oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, kalimatnya adalah man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Cuma Abu Dawud menghasankan hadis ini. Jadi ya boleh dipakai itu. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari jilatan api neraka. Nah, ada 3 amalan utama yang ada pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah shaum, yang bahasanya kemudian menjadi siamun kalau kita menggunakan jamaknya. Jadi shoma yasumu, shauman, kalimatnya siaman. Apa arti syam itu adalah menahan. Cuma kalau kita dibahasakan dengan bahasa puasa. Cuma kalau kemudian kita orak-arik literatur di perpustakaan, kayaknya Ramadan itu terlalu cetek Ustadz Hamdan kalau diartikan dengan puasa. Karena apa? Ternyata banyak juga orang puasa di luar orang Islam. Orang Kejawen, ya saya pernah orang Kejawen, bukan orang Jawa, Pak ya. Orang Kejawen itu bukan orang Jawa, jadi bukan monopoli orang Jawa Kejawen itu. Itu puasanya macam-macam. Ada puasa pati geni, ada puasa ngerowot, ada puasa mutih. Nah, puasa mutih itu lain lagi. Jadi malam pertama itu bukanya itu, Pak Endan, bukanya pakai 7 kepel nasi putih. 7 kepel, minumnya 1 gelas air putih. Besoknya turun menjadi 6, besoknya lagi turun menjadi 5, menjadi 4, menjadi 3, 2, 1. Yang terakhir cuma kemudian buka dengan 1 kepel nasi putih, dan kemudian apa itu pakai segelas air putih, dan kemudian dia nungguin lampu sentir. Dan ini harus kemudian lampu ini nggak boleh mati sampai pagi. Nah, menurut kepercayaan mereka, siapa yang seperti itu nanti menjadi orang dikdaya, jaduk dungdeng. Artinya apa? Bisa ngilang, tapi nggak bisa balik. Ini fenomena dulu ketika saya umur 15 tahun, 20 tahun itu kayak gitu. Nah, sekarang itu direduksi, disederhanakan, sudah hampir nggak ada. Karena apa? Ya mungkin sama orang kota dengan orang kampung. Tapi kalau dulu masih kayak gitu. Saya dulu juga gitu, Pak. Jadi kalau di kampung itu masih ada orang kalau kerajaan meninggal itu istrinya nyiapin apa yang disenengin sama suaminya disiapin. Senengannya teh manis ada. Senengannya kemudian kopi manis ada. Senengannya rokok apa disiapin. Kemudian dikasih duit juga gitu. Kemudian dikasih suaminya senengnya ketan, dikasih ketan. Nah, suatu ketika tetangga saya itu
suaminya meninggal dunia, disiapin kayak gitu. Saya tanya, anak kecil, Bude itu untuk siapa Bude? Nanti nak Pak Demu datang. Pak Demu datang nak. Nah ini nyiapin Pak Demu kalau datang nanti sudah disediakan gitu. Malamnya orang tahlilan. Nah karena yang di belakang itu sudah sudah capek. Ternyata panganan masih ngeduk, masih tengok-tengok kayak gitu. Saya ambil, saya bawa ke masjid. Namanya juga orang masjid, sama dengan orang assalam. Dikasih berkat pasti senang. Besoknya saya tanyain, Bude gimana? Semalam Pak Dia datang. Alhamdulillah nak, Pak Demu kemarin di malam datang. Makanannya habis. Saya ketawa sendiri. Itu yang datang aku, bukan Pak Demu. Masih ada. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Lah, saudara sekalian berbahagia, maka kemudian yang luar biasanya pada bulan Muharram ini ada namanya puasa. Yang puasa itu adalah bahasanya bahasa pinjaman, bahasanya bahasa Kawi. Bahasa Kawi itu anak daripada cucu daripada bahasa Sanskerta. Jadi kalau zaman Ustadz Ali Ghazali belajar di Kerapia, ada pengertian itu midroro, diartikan mider-mider. Sekarang cari mider-mider apa? Enggak ngerti orang. Bahasanya bahasa kami kayak gitu. Jadi kayak begitu dibahasakan seperti itu. Jadi namanya puasa. Kalau jualan puasa banyak orang melakukan itu. Oleh karena itu kalimat yang paling ideal adalah siam. Siam itu punya makna secara bahasa. Siam itu menahan. Oleh karena itu siam tidak kecuali siam Ramadan itu rukunnya cuma 2. Satu adalah niat. Yang niat itu dibaca pada tiap malam daripada bulan Ramadan. Kapan itu? Malam itu menurut ulama ada 2. Mulai tenggelamnya matahari sampai terbit fajar disebut dengan malam. Tapi ada juga yang mengartikan mulai tenggelamnya mega merah, yaitu masuk waktu Isya sampai dengan datangnya fajar. Nah ini terjadi perbedaan. Jadi niatnya seperti itu. Tapi kalau dia salam kan biasa ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhis syahri ramadhana. Ramadhana atau Ramadhani? Ramadhana atau Ramadhani? Ini yang jelas ini. Ramadhana atau Ramadhani? Kalau dibaca Ramadhana menggunakan isim ghairu munsharif. Ramadhana. Tapi kalau dibaca Ramadhani, karena mencoba kalimat fardhis syahri Ramadhani, kalimatnya muttaba'ah, dan itu boleh. Jadi kalau ditanya antara Ramadhani dan Ramadhana mana yang benar? Sama-sama benarnya. Kadang-kadang bingung. Kan di sana kan Ramadhana, Pak. Kok di sini Ramadhani? Ini kan salah, Pak. Nah, ya udah terserah kamu lah. Saya cuma menjelaskan saja dibaca Ramadhana maupun Ramadhani enggak apa-apa. Niatnya pada tiap malam. Ini pertama. Karena kalau tanpa niat, kecuali kan puasa sunat. Kalau puasa sunat nggak pakai niat kan nggak apa-apa. Ustadz Ridwan ke rumah karena lagi paceklik di rumah nggak ada sarapan, maka saya niat puasa karena Allah, sah. Tapi kalau kemudian ketika pada puasa Ramadan maka nggak boleh harus kemudian pada malam hari. Yang kedua adalah apa itu al-imsak. Al-imsak itu makna kebahasaannya adalah menahan. Oleh karena itu ada istilah masyarakat kita, dan ini nggak salah ya. Maka saya suka agak ayal-ayalan dengan teman-teman. Imsak itu puasa sendiri. Nanti dilihat jeluntrungannya supaya nggak salah. Artinya kemudian ulama menggaungkan dengan imsak, tahan, jangan makan udah mau subuh. Kayak gitu. Imsak itu gitu. Yang kemudian banyak diamalkan oleh masyarakat kita, dan itu nggak salah. Tapi makna istilahnya imsak itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada 2. Ada yang membatalkan puasa secara fikih, ada yang membatalkan puasa secara hakikat. Fikih itu apa? Orang makan, minum, jima, rokok masuk enggak? Makan itu masak. Hah? Makan. Ada orang dari Kuningan ya? Ada teman saya yang ngambil program S3 sama-sama di UIN sana, itu ngomong, Pak, dulu itu di Kuningan ngerokok itu jangan nggak batal puasa. Alasannya apa, Pak? Alasannya karena rokok itu kan bukan benda, cuma diisep tok, nggak ada manfaatnya apa-apa ya. Nah kalau nggak ada manfaat apa-apa, kenapa ngerokok itu?
Anggap ya. Kan apa bedanya kalau kemudian kita sore-sore nungguin sate lagi dibakar, kita ngirup, sedap gitu. Batal nggak puasanya? Logikanya gitu. Tapi saya katakan ittifaqul ulama, ittifaq para ulama bahwa ngerokok itu adalah membatalkan puasa. Jadi Pak Ridwan ya, Ustaz Ridwan, puasa itu rokok membatalkan puasa. Rokok ini. Siapa yang suka ngerokok? Harus membatalkan puasa. Ini dari sisi fikihnya. Dari sisi hakikinya adalah orang yang membatalkan pahala puasa. Itu juga kemudian melanggar imsak. Apa yang membatalkan puasa? Ngerasain orang, marahin orang. Yang walaupun yang dimarahin istri sendiri Pak Jaya. Gitu ya. Jadi kemudian ngomelin orang, walaupun yang diomelin anak buah. Termasuk kemudian membentak orang, walaupun orang itu sama. Tapi kalau kemudian ini diwujudkan dalam kita puasa, maka itu membatalkan pahala puasa. Makanya caranya gimana? Kalau mau marah sama istri Ustaz Ridwan, kalau pas puasa itu ditahan. Mau marah sama istri, tahan dulu. Nanti ngomong, nanti awas habis buka nanti saya marahi kamu. Terus ketika buka kena kolak 1 mangkok, lontong 5 biji, bakwan 3 biji. Masih ingat mau ngomelin istri nggak? Ini manfaatnya nahan. Jadi ketika sudah kena kolak 1 mangkok, lontong 5 biji, bakwan 3 biji, insya Allah udah lupa. Pagi ingat lagi, loh iya semalam saya ngomong sama istri. Ditahan dulu sampai kayak begitu, besoknya sorenya ketemu dengan apa itu es kelapa muda, 1 gelas gede banget itu. Terus kemudian roti dan sebagainya. Insya Allah masih bisa ngopel nggak? Nah, oleh karena itu sebenarnya suatu yang paling gampang untuk menahan kita, untuk menjadikan kita orang bertakwa, itu adalah mampunya kita menahan. Kalau nggak punya marah, nggak mungkin. Manusia nggak punya marah, nggak mungkin. Tapi marahnya ditahan. Sehingga dengan ditahan marah itu, ditahan berbuat maksiat itu, insya Allah kita akan selamat. Oleh karena itu ayatnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah fardukan kita untuk shaum, la'allakum tattaqun. La'allah itu ternyata isim. La'allakum tattaqun, agar kamu sekarang menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu akibat karena kita memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Dengan kemudian kita nahan marah kita, insya Allah mengarahkan kepada kita untuk menjadi orang bertakwa. Sehingga setelah selesai Ramadan kita nggak gampang marah-marah, kita nggak gampang ngomel-ngomel, kita nggak seneng lagi ngerasain orang. Ini sudah sedikit banyak sudah mengarahkan kita kepada ketakwaan kita kepada Allah. Seperti itu. Ini shaum itu manfaatnya seperti itu. Dan ada keluar biasaan pada hari shaum. Jadi kalau hadis Nabi mengatakan shaum 1 hari karena Allah, itu akan menjauhkan seorang dari jilatan api neraka sekitar perjalanan 70 tahun. Jadi 10 tahun sehari puasa karena Allah itu akan menjadikan orang terhindar dari neraka sejarah 70 tahun. Saya nggak tahu 70 tahun perjalanan sampai kapan, sampai di mana. Yang saya tahu kalau Surabaya itu naik pesawat 1 jam 5 menit. Yang saya tahu naik pesawat kalau ke Sorong itu 3 jam. Yang saya tahu kemudian kalau kita naik pesawat ke Mekah itu sekitar 9 jam. Saya nggak pernah naik pesawat yang lebih dari itu. Itu baru 9 jam, itu perasaan saya jauh banget. Ini 70 tahun. Jauh atau jauh? Jauh. Kalaupun jalan, karena saking jauh. Itu puasa. Kali 30 hari. Maka seperti apa? Nah inilah luar biasanya shaum. Dan shaum itu hari-hari shaum itu ada saat-saat yang doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terutama Pak, terutama itu pada sebelum buka puasa itu. Cuma sekarang itu kadang-kadang orang itu ada tren baru Pak. Orang itu mau puasa bukan zikir, tapi ngabuburit. Ini kan nggak jelas. Apa karena ada kawasan depan baru itu?
Sehingga orang termasuk orang assalam malah pakai ngabuburit. Ini kan rugi, Pak. Di tempat saya itu ada namanya Marrakas, Pak. Itu kalau kemudian sore itu kemput larut, walaupun kemudian cuma beli kolak 2 bungkus. Ya Allah ya Rabb, ini rugi betul ya. Maka manfaatkan dengan doa kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Kayak gitu yang paling banyak dilakukan. Karena kita kan nggak ada yang jamin, Pak, bahwa puasa tahun depan kita akan kebagian. Betul. Maka anggap ini adalah puasa kita yang terakhir. Nah, sehingga insya Allah ketika shaum selesai, maka kemudian kita akan diampuni dosanya oleh Allah gara-gara kita shaum. Tadi ayatnya jelas, hadisnya jelas. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya sebelum Allah kasih pahala kepadanya. Dosa-dosa yang lalu semuanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada istilah kita, yaitu traweh. Traweh ini saya katakan Nabi tidak pernah traweh. Nabi nggak pernah traweh, Pak. Dan Nabi melakukan apa? Qiyamul lail. Jadi belum ada istilah usolli sunatan tarawih. Anda buka di dalam Sahih Muslim bahwa tarawih itu pada masa Umar bin Khattab, pada pertengahan beliau jadi khalifah. Pada masa Abu Bakar Siddiq juga itu, Pak, nggak ada imam, nggak ada makmum. Salatnya apa? Qiyamul lail. Dan qiyamul lail salatnya apa saja. Nah, pada masa Umar bin Khattab, pertengahan beliau menyuruh kepada sahabat Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam atas jamaah, yang lain jadi makmum, beliau jadi imam. Ini mulai usalli sunnatan tarawih. Oleh karena itu beliau mengatakan na'imatil bid'ati hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling nikmat. Nanti baca di dalam Syarah Muslim ada penjelasan panjang lebar oleh Imam Nawawi seperti itu. Yang dua. Oleh karena itu ya kayak gitu. Kalau di sini berapa rakaat? 23. 23 ini utuh enggak? Hilang setengah. Oh, hilang lebih banyak ya. Ya rapopo. Karena begini, tidak ada satupun hadis sahih yang menetapkan orang sholat tarawih harus berapa. Ya, tidak ada satupun hadis sahih yang menetapkan orang sholat tarawih harus berapa. Maka kalau zaman dahulu, pada zaman Umar bin Khattab 23 tahun. 23 rakaat, 23 rakaat itu kemudian melaksanakan tarawih. Pada Utsman bin Affan 23 rakaat juga. Pada masa Sayyidina Ali 41 rakaat. Kenapa seperti itu? Orang Mekah itu kalau tarawih 4 rakaat, tawaf keliling Ka'bah 7 kali putaran, sholat lagi 4 rakaat, putaran lagi kayak gitu. Nah, karena di Madinah itu kemudian nggak ada Ka'bah, maka sholatnya dilebihkan sampai 41 rakaat. Jadi kira-kira kalau di sini ada aturan baru, Ustaz Hamdan, terserah siapa yang bikin aturan, sholatnya 101 rakaat, boleh nggak? Insya Allah nggak ada yang sholat. 23 aja udah diskon 70%, apalagi kemudian 101 rakaat. Nah, ini oleh karena itu yang penting adalah imanan wa ihtisaban. Rasulullah itu konon sholat malamnya tuh gak 3 rakaat, Pak. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Jadi Hudzaifah ini anak muda, Pak. Hudzaifah bin Al-Yaman ini anak muda. Dia itu nggak lihat Rasulullah sholat di masjid malam Ramadan. Terus dia buka kamarnya, rumahnya Rasulullah yang di Makbarah itu, dibuka itu. Rasulullah sholat di situ. Maka Hudzaifah kemudian ikut sholat Rasulullah. Habis selesai baca Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus bacanya. Dipikir Hudzaifah paling juga 50 ayat. Baca terus lagi.
Saya berpikir paling juga 100 ayat. 100 lagi. Sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 1 surat Al-Baqarah. Terus kemudian rukuknya selama itu. Sujudnya juga selama itu. Pada rakaat keduanya, maka Rasulullah habis baca Fatihah, baca surat Ali Imran sampai kelar. Habis itu rukuknya sekitar Ali Imran. Kemudian sujudnya juga sekitar Ali Imran. Kalau seandainya sholat di As-Salam kayak begitu, yang mungkin ada cuma imamnya tok, bilalnya juga kabur. Kalau kemudian ngikuti imam kayak begini bisa mati ini. Karena apa? Tapi itulah. Maka konsep tarawih dari kalimat tarwaha yutarwihu tarwiha. Ya. Makanya itu yang lazim. Walaupun sebenarnya tidak harus usolli sunat tarawih. Silahkan sholat malam apa saja, sholat sunnah apa saja, silahkan, nggak apa-apa. Cuma yang lazim adalah sholat tarawih. Maka silahkan saja, karena hadisnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Kalau di sini sholatnya kenceng atau enggak? Pelan atau cepat? Kenceng. Waduh, tergantung imamnya ya. Cuma repotnya itu biasanya kalau imamnya cepet, banyak jamaahnya Ustaz Hamdan. Saya diundang untuk ngasih ceramah Ramadan di Al-Azhar Kemang Pratama. Awalnya pengurus mengatakan, Ustaz, apa itu kita bacanya karena tarawih yang pelan-pelan saja. Oh ya, baik Pak. Jadi tarawih ini mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai dan ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Jawabnya amin. Waduh. Kalau mati awas kamu. Ini namanya jamaah memprovokasi imam itu. Langsung sekebet aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna inna bil azim. Selesai ditegur lagi sama pengurus. Ustaz, kok kemudian pelan-pelan? Tadi pelan-pelan kok kemudian jadi cepet-cepet? Lah ente semua jadi provokator. Saya kayak gitu. Nah ini kayak begitu. Gimana kayak gitu ya. Makanya kemudian kita kembali kepada relnya, bahwa kemudian sholat tarawih itu sholat dengan pelan. Kalau capek boleh tak sholat dengan duduk? Boleh. Dan sholat sunnah itu boleh dengan duduk. Jadi imamnya biasanya panjang, kita dapat 8 rakaat, kita sholat sambil duduk aja. Cuma jangan sampai kemudian mesti duduk semua. Kalau ketemu dengan wartawan online, akan ditulis nih, aliran sesat. Sholatnya dengan duduk kan begitu. Padahal hukumnya boleh itu. Ya, nah ini. Tapi kemudian itu harus kemudian diberikan diberikan penjelasan kepada orang banyak, termasuk YouTuber. Karena apa? Saya yakin YouTuber itu tidak keluaran daripada sekolah komunikasi. Asal mau jadi YouTuber kan kayak gitu. Walaupun nggak jelas alirannya kan kayak gitu. Nah ini makanya seperti ini bisa mendatangkan fitnah, oleh karena kita tinggalkan. Luar biasa. Yang ketiga adalah yang utama itu adalah hadis man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri malam Ramadan untuk menjemput datangnya iktikaf, untuk menjemput datangnya malam Lailatul Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya. Maka yang rata-rata orang menjemput datangnya Lailatul Qadar itu pada malam akhir daripada bulan Ramadan. Ini ada 4 hadis saya. Hadis pertama mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar maka harus dijemput dari awal Ramadan. Kenapa awal Ramadan? Ada penjelasannya lagi Pak. Karena apa? Ketika awal Ramadan kita sudah rajin, insya Allah menjadi terbiasa dan tidak menjadi keberatan. Jadi apa sudah biasa? Kalau biasa karena enak. Ini.
Yang kedua, hadis mengatakan barang siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka hendaklah dia jemput atau dia tunggu 10 terakhir daripada malam Ramadan, malam 20, 21 dan sebagainya. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka hendaklah dia capai, kejar pada hari yang ganjil pada akhir Ramadan. 21, 23, 25. Yang ke hadis yang ke 4. Barang siapa yang menginginkan dapat Lailatul Qadar, maka hendaklah dia tunggu pada malam 27. Cuma hadis ini mendapatkan relevansinya masing-masing, Pak. Saya lebih senang, walaupun semuanya sahih hadis ini ya, semuanya sahih derajatnya. Saya lebih senang menunggunya dari malam pertama. Kenapa? Kita akan jadi terbiasa itu. Karena ada ala bisa karena biasa. Nanti kalau entar aja, akhirnya terlantar. Itu malam 25 udah pulang ke kampung ke Cirebon. Enggak nunggu Lailatul Qadar. Ya, Pak? Ini aliran Cirebonan Pak Jaya. Kayak gitu. Oleh karena itu ditunggu dari awal. Nah, makanya yang disunahkan adalah i'tikaf. I'tikaf dengan kalimat i'takafa ya'takifu itu adalah berhenti untuk kemudian kita beribadah kepada Allah. Boleh baca Quran, boleh kemudian dengan sholat sunnah, boleh sedekah, boleh zikir, apa saja namanya. I'tikaf pada malam akhir Ramadan. Nah, cuma hati-hati karena Lailatul Qadar itu tidak dijamin waktunya berapa lama. Bisa jadi mungkin setengah jam, bisa jadi 1 jam, bisa jadi 2 jam, atau mungkin boleh jadi 10 menit. Buya Hamka di dalam bukunya tafsir, di dalam bukunya tasawuf modern, dia menuliskan dengan bagus. Bulan turunnya Lailatul Qadar malam yang mulia, sehingga kemudian langit pun akan menjadi tenang. Kemudian bintang nggak mau bergerak, angin juga nggak mau berembus dengan kencang. Sampai dengan pagi hari, matahari itu keluar dengan malu-malu. Karena apa? Menyaksikan malam harinya terjadi Lailatul Qadar. Nah, kemuliaannya luar biasa. Karena di Al-Quran dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam itu apabila orang melakukan kebaikan, maka lebih bagus melakukan kebaikan itu dibandingkan melakukan kebaikan serupa selama 1000 bulan. Pak Jaya ngerogoh dompet, ngambil isinya yang merah-merah. Yang merah Pak Jaya, bukan yang biru, bukan yang abu-abu. Biru nggak apa-apa. Dimasukkan plung di Masjid As-Salam. Kalau itu pas turunnya Lailatul Qadar, itu lebih bagus daripada plung selama 83 tahun, 1000 bulan. Kalau Bapak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kayak gitu pas turunnya Lailatul Qadar, maka itu lebih bagus dibandingkan Bapak baca itu serupa di luar Lailatul Qadar selama 83 tahun. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Maka kemudian banyak orang-orang yang mengatakan, saya pernah diundang ngisi kajian hikmah hikmah i'tikaf di Masjid Ittihad Al-Ittihad di Tebedalam. Itu i'tikaf itu dilakukan oleh IO Ustaz Hamdan. Jadi ada event organizer, bayarnya 10 juta ketika itu. Jadi makan sudah disediakan, tenda sudah disediakan. Apa perlu kalau barangkali di sini As-Salam bikin itu IO? Baru 10 juta ya. Kira-kira ada yang ngikut nggak? Nah, ini yang meragukan ini Ustaz Hamdan. Kayak gitu itu saking luar biasa. Dan pesertanya makin lama makin banyak. Seperti di Masjid Astra Agro di daerah Sunter situ ya. Astra Agro itu luar biasa juga yang ngikut itu. Cuma karena Astra Agro itu dulu masih direkturnya Rini Suwandi, itu semuanya dari kantor, Jadi luar biasa. Cuma nggak tahu saya itu halal atau haram, wallahu a'lam. Cuma yang ada itu seperti ini. Luar biasanya orang menyambut namanya i'tikaf. Nah, i'tikaf itu secara fikih cuma ada 3 hal yang menjadi penting. Pertama, niat.
Niatnya gimana? Saya ini iktikaf karena Allah Ta'ala. Pertama suci ya, tidak berhadas ya. Yang kedua niat. Yang ketiga kemudian kita menghabiskan malam itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidur. Jangan tidur ya. Nah kalau ketiduran boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nyengaja tidur nggak boleh. Dari rumah bawa bantal sama kasur. Diomelin sama Pak Ketua. Karena ada Pak di Bekasi ini, itu orang semasjid itu penuh. Bawa kipas angin, bawa kemudian magic chair, kemudian bawa anak-anaknya kecil-kecil. Fan-nya itu gede banget itu. Saya katakan, Bu gimana ini? Anaknya kan nggak masuk angin, mana masih nyikit-nyikit. Pak Ustadz, ini kan ibadah karena Allah. Insya Allah nggak masuk angin. Yang masuk angin sih nggak kembung ya. Karena itu sunatullah kan. Nah, jadi kalau kemudian sengaja tidur itu nggak boleh ya. Tapi kalau ketiduran nggak apa. Jadi kita zikir terus ketiduran nggak apa-apa. Cuma mungkin malaikat nulisnya agak bingung dikit. Ini iktikaf, iya niatnya benar, wudu iya. Tapi kok tidur? Paling nggak itu sama malaikat iktikaf sih iya, cuma tidur gitu aja. Catatannya kayak gitu. Malaikat kan paling jujur. Ada malaikat nipu. Memang kita suka nipu. Malaikat nggak pernah nipu. Nah, makanya ketika niat iktikaf adalah kita all out ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebiasaan Ramadan yang pokok. Yang lainnya banyak banget. Termasuk memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Itu bagus banget. Nah, sekarang menginjak pada yang lain, memberikan sahur kepada orang yang berpuasa. Cuma kadang-kadang kalau di tempat saya ngasih iftar orang berbuka Ustaz, yang justru buka itu anak kecil-kecil yang nggak puasa. Terus gimana kita gitu? Jadi kita kasih, makanya iftar itu banyak makanan itu. Yang kemudian malah ke masjid itu adalah anak kecil-kecil yang nggak puasa itu. Dan ribut tok. Kirain azan makan terus keluar lagi, tetap nggak ada orang gitu. Sono di sono, kalau di sini sih insya Allah. Insya Allah nggak beda ya? Oh enggak, itu katanya Pak Sayuti, insya Allah nggak beda, enggak. Nah, ini adalah luar biasa, banyak sekali. Nah, saudara sekalian bahagia, oleh karena bahasa lainnya daripada Ramadan itu Allah manjakan kita dengan pahala Ramadan untuk kita sekalian yang ibadah Ramadan. Cuma masalahnya ada satu hadis. Hadis ini dipandang hasan oleh At-Tirmidzi, dipandang hasan oleh Al-Hakim, dipandang sahih oleh Abu Ya'la Al-Mausuli, dipandang sahih oleh Ad-Darimi. Coba Imam Bukhari dan Imam Muslim enggak meriwayatkan hadis ini. Sebelum ketika akhir Ramadan hari Jumat, Rasulullah itu naik mimbar. Dan naik mimbarnya Rasulullah kan berbeda dengan kita. Kalau Rasulullah itu azan naik mimbar. Kalau kita naik mimbar dulu baru azan, gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa. Rasulullah naik mimbar ketika azan itu sampai di atas Rasulullah membacakan amin, amin, amin. 3. Selesai sholat Jumat Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah engkau mengatakan amin 3 kali, sedangkan tidak ada orang berdoa. Rasulullah mengatakan, tadi datang kepadaku malaikat Jibril untuk diaminkan doanya. Apa doanya itu? Pertama, ya Allah jangan engkau terima ibadahnya Ramadan, ibadah Ramadannya anak yang durhaka pada ibu bapaknya. Rasulullah mengatakan amin. Yang kedua, ya Allah jangan engkau terima ibadah Ramadannya seseorang yang masih menyimpan permusuhan kepada saudara sesama muslim. Rasulullah mengatakan amin. Yang ketiga, ya Rasulullah, ya Allah jangan engkau terima ibadah Ramadannya seseorang yang suka minuman khamr dan belum bertobat ketika masuk Ramadan. Rasulullah mengatakan amin. Pertanyaannya, kalau yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan malaikat Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Nah ini yang harus kemudian kita perhatikan betul. Oleh karena itu, ya Allah jangan engkau terima ibadah Ramadannya seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Insya Allah kalau kita durhaka, insya Allah enggak. Tapi kalau kurang ajar, nggak tahu sih. Durhaka insya Allah enggak. Nah makanya kalau orang tua masih ada, maka sempatkanlah minta maaf pada orang tua kita, agar mereka ridha, dan insya Allah ini tidak mensekat kita dari terima ibadah Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kalau kemudian kita orang tua sudah nggak ada, gimana?
Maka kalau seperti itu diajarkan untuk kita memintakan ampun kepada Allah atas dosa orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alaiha dan sebagainya. Dan kalau bisa ke kuburnya. Saya pernah didebat oleh mahasiswa saya. Saya ngajar di Pasca, Pak, di Fakultas Dakwah. Pak, kok kayak begitu? Saya bilang ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa yang paling senang orang tua yang sudah meninggal itu kalau diziarahi kuburnya. Kalau ziarah kubur orang tua bawa apa? Bawa apa? Bawa apa yang dibawa? Kembang. Memang orang tua kita kayak kuda lumping. Bawa surat Yasin. Itu. Menurut pada hadis, iqra'u yasin ala mautakum, bacakan Yasin pada orang-orang mati dari kamu sekalian dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tradisi masyarakat kita, ada yang namanya munggahan, megengan, terus apa lagi? Nyadranan, ruahan itu sama. Saya kebetulan tesis saya, Pak, itu meneliti tentang tesis saya tentang dakwah paradigma kultural ketika S2 ya, dulu tahun berapa itu. Jadi meneliti itu, Pak. Ternyata saya mendapatkan relevansinya antara amalan yang namanya dranan, ruahan, munggahan, megengan itu ada. Cuma mereka mengadopsi bahasa lokal untuk menjadikan enak di telinga orang Jawa yang belum semuanya bisa menerima Islam. Sama antara sahadaten dengan sekaten itu apa? Wali Songo apa itu? Sunan Kalijogo mengadakan konser wayang. Dan orang yang lihat ke sana harus mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru masuk itu. Syahadat itu dalam bahasa Arabnya apa? Syahadatain. Cuma orang Jawa kan keluh. Syahadatain repot, sekaten. Kayak gitu. Jadi mengambil bahasa yang paling gampang diadopsi oleh masyarakat tempat agar kemudian mereka bisa menerima agama. Orang yang nonton wayang juga nggak sadar, Pak, kan dia masuk Islam itu nggak sadar. Kenapa? Nggak tahu artinya kok. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang penting dia nonton wayang. Dan kemudian tatkala di dalam, maka kemudian wayang sudah dimulai dan kemudian mengambil cerita Jamus Kalimosoto. Apa itu keistimewaan dua kalimat syahadat? Kenapa kalimosoto? Kalau kalimat syahadat ribet, belibet itu di lidah. Maka dengan kalimosoto, artinya dua kalimat syahadat. Ini ada kecerdikan intelektual para pemelihara agama kita dengan meminjam istilah orang lokal, tapi isinya tetap agama. Oleh karena itu urusannya. Kalau masyarakat kita ini kemudian banyak minta maaf, itu bareng biasa munggahan itu ya, minta maaf satu dengan itu udah pasti usul agama. Jadi karena Demak jauh, Pekalongan juga jauh, apalagi Surabaya jauh, maka ngumpul bareng di masjid, kemudian ngajarkan tahlil, kemudian zikir, itu kan cakep itu. Ya Pak Endang, Tasik jauh juga kan? Jauh. Makanya di sini ngumpul la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama derajatnya seperti itu. Nah, di samping kemudian kita saling maafkan. Karena itu tadi, kalau kemudian kita ada barangkali kebencian pada orang lain, karena apa? Kadang-kadang ini nggak match dengan hati, Pak. Ini juga nggak match dengan lisan. Karena benci sama orang itu ada jajarannya. Nah, maka kemudian siapa yang menyimpan permusuhan antara saudara sama muslim, maka jangan engkau terima ibadahnya ya Allah. Dan Rasulullah mengatakan amin. Ini yang penting banget. Kira-kira yang paling banyak salah kita ini kepada siapa? Suami yang paling banyak salahnya kepada siapa? Istri. Betul? Istri yang paling banyak salahnya kepada, banyak mana salah istri dengan salah suami? Enak aja. Kalau hukumnya Pak pakai fikih itu, yang wajib masak nasi itu suami, yang wajib ngepel itu suami, yang ngomong anak itu suami, yang belanja ke pasar itu suami, yang nyari duit suami. Nah, istri wajibannya apa? Maca, mana itu
dan taat pada suami itu saja. Makanya kita kadang-kadang kan nyuruh sama istri tuh, sono gitu. Wah, anggapnya apa? Kita salah anggapannya, karena kita anggap itu suami itu raja. Raja opo? Kita sadari bahwa kita banyak salah, maka suami harus minta maaf dulu kepada istri. Ustaz tanggung nanti lebaran. Penyakit ini. Nah ini ya. Nah makanya ini sudah pada akhirnya akhir perjumpaan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan ada umur nanti kita mulai lagi setelah Ramadan. Dan kemudian pada akhir ini tidak mungkin saya tidak punya salah, terutama pada Pak Ratimin. Mana Pak Ratimin? Pak Ratimin itu yang banyak ngobrol, banyak eyel-eyelan. Kalau banyak eyel-eyelan itu ya banyak salah. Nggak tahu yang salah atau saya yang salah. Pokoknya kayak gitu. Saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan bil khusus kepada Ketua DKM dan seluruh jajarannya. Barangkali ada masalah-masalah yang lain yang barangkali kurang berkenan, saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berharap mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang mampu beribadah pada Ramadan ini dan jadikan pada Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang makbul, diterima seluruh ibadah kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita masuk pada akhir Ramadan kita mendapatkan Idul Fitri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.